Bayangkan momen ini. Setelah perjuangan 4 tahun atau lebih, skripsi akhirnya selesai. Dosen pembimbing akhirnya berkata, "Oke, toga dikenakan," dan selfie wisuda banjir di Instagram. Semua orang bilang, "Selamat, kamu sekarang sarjana." Tapi seminggu, sebulan, 3 bulan setelahnya tidak ada ucapan selamat lagi. Yang ada cuma pertanyaan menyengat. Kerja di mana sekarang? Atau lebih sadis lagi, apakah masih nganggur? Fenomena lulusan sarjana yang menganggur bukan lagi hal langka. Faktanya, menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih didominasi oleh lulusan perguruan tinggi. Ironi, tentu, tapi ini bukan sekedar cerita tentang kesulitan cari kerja. Ini juga tentang ekspektasi yang keburu tinggi, sistem yang belum ramah, dan kadang idealisme yang bikin jalan hidup makin rumit. So, simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Pertama-tama mari kita luruskan dulu. Gelar sarjana bukan jaminan hidup sukses. Dulu punya S1 itu prestis, tapi sekarang hampir setiap tahun ada jutaan lulusan baru yang memegang ijazah dengan bangga dan juga kebingungan. Masalahnya, banyak dari kita dan orang tua kita yang masih terjebak mindset zaman dulu. Sekolah tinggi sama dengan kerja bagus sama dengan hidup mapan. Padahal zaman sudah banyak berubah cuy. Gelar memang membuka pintu, tapi tidak menjamin pintunya langsung kebuka lebar. Banyak perusahaan lebih fokus pada skill, attitude, dan jujur pengalaman. Sementara fresh graduate banyak yang masih polos dalam dunia kerja, tapi sudah haus gaji besar dan posisi strategis. Masuk dunia kerja itu kayak main game level hard. Ada yang bilang, "Saya lulusan cum laude, kenapa ya susah cari kerja?" Ya, dunia kerja tidak membaca transkrip nilai. Dunia kerja lebih tertarik pada kemampuan komunikasi, problem solving, kerja tim, dan kemampuan adaptasi. Hal-hal yang tidak ada nilainya di KHS. Plus, dunia kerja juga kejam dalam hal peluang. Banyak perusahaan membuka lowongan dengan syarat minimal pengalaman kerja 1-2 tahun. Tapi bagaimana bisa punya pengalaman kalau tidak diberi kesempatan? Ini yang disebut lingkaran setan pencari kerja. Tidak sedikit pula yang akhirnya bekerja di bidang yang jauh dari jurusannya. Anak teknik kerja di bank, anak sastra jadi sales, anak hukum malah jadi content creator. Apakah salah? Tidak juga, tapi ini bukti bahwa jurusan kuliah tidak selalu menentukan nasib. Fleksibilitas dan keinginan untuk belajar justru jadi senjata utama. Kita hidup di zaman serba cepat dan kompetitif, tapi jangan lupa satu hal penting di Indonesia, ya, koneksi. Ibaratnya kamu bisa punya CV secanggih Iron Man, tapi kalau tidak kenal orang dalam, kamu mungkin akan kalah sama yang namanya anaknya temannya HRD. Koneksi bukan berarti nepotisme selalu menang, tapi punya jaringan yang baik memang membuka lebih banyak pintu. Sayangnya, banyak lulusan baru yang terlalu fokus pada IPK dan lupa membangun relasi sejak kuliah. Padahal organisasi, magang, seminar, bahkan nongkrong di komunitas bisa jadi investasi karir yang penting. Ada satu istilah keren tapi menyedihkan, overeducated but underemployed. Artinya banyak lulusan S1 yang akhirnya bekerja di posisi yang sebenarnya tidak membutuhkan gelar sarjana. Contohnya kerja di minimarket, jadi admin biasa atau customer service dengan gaji UMR. Lagi-lagi bukan berarti pekerjaan itu hina, tapi ketika biaya kuliah belasan hingga puluhan juta rupiah tidak sebanding dengan pendapatan pasca lulus. Ya wajar kalau banyak yang merasa hidup ini tidak adil. Dan dari sini muncul dilema. Mau terus bertahan di pekerjaan itu demi pengalaman dan penghasilan kecil, atau nekat mengejar karir ideal yang mungkin belum tentu datang sesuai apa yang kita inginkan.
Banyak mahasiswa yang masuk jurusan kuliah karena ikut-ikutan teman, disuruh orang tua atau asal keterima. Akibatnya, setelah lulus mereka baru sadar kalau tidak suka atau tidak bisa bersaing di bidang itu. Misalnya, anak teknik yang sebenarnya suka desain, atau anak ekonomi yang diam-diam ingin jadi penulis. Waktu kuliah mungkin bisa disimpan, tapi begitu lulus dan mencari kerja, konflik batin ini meledak cuy. Akhirnya banyak yang bingung, apakah harus tetap di jalur akademik atau pivot ke bidang lain yang lebih sesuai passion? Tidak ada jawaban pasti, tapi yang jelas masa transisi ini bikin banyak lulusan sarjana mandek dan iya, menganggur cuy. Instagram, TikTok, dan LinkedIn seringkali menyuguhkan kehidupan karir yang tampak mulus. Lulusan baru pamer gaji belasan juta, kerja di startup internasional, atau jadi freelancer yang traveling sambil cari cuan. Sementara kita masih menganggur, ngandelin kiriman ortu dan nunggu panggilan interview yang tak kunjung datang. Media sosial menciptakan ilusi bahwa sukses itu cepat dan instan. Padahal kenyataan tidak semanis filter IG. Banyak yang harus gagal berkali-kali dulu, banting setir sana sini, bahkan kerja serabutan sebelum akhirnya nemu jalan karir yang cocok cuy. Makanya jangan bandingkan prosesmu dengan highlight orang lain. Semua orang punya waktunya sendiri. Setiap tahun ribuan sarjana baru ditawarkan ke pasar tenaga kerja. Namun jumlah lapangan kerja yang tersedia atau demand tidak selalu bertambah dengan kecepatan yang sama atau bahkan stagnan di beberapa sektor. Implikasinya, ketika jumlah lulusan atau penawaran jauh lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka akan terjadi kelebihan tenaga kerja atau surplus. Dalam ilmu ekonomi, surplus ini menekan harga atau nilai tawar sarjana di pasar kerja. Contohnya, upah stagnan, banyak yang menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang. Analogi sederhananya seperti jualan gorengan. Kalau yang jual banyak, pasti yang beli sedikit, pasti ada yang tidak laku. Begitu juga dengan sarjana. Kalau lulusannya bejibun tapi lowongannya minim, banyak yang akhirnya nganggur dulu cuy. Setelah bahas semua sisi gelap tadi, sekarang mari bicara solusi. Tidak semua hal bisa dikontrol, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Untuk yang pertama, upgrade skill secara mandiri. Internet itu universitas gratis. YouTube, Coursera, Skillshare, Udemy, semua bisa jadi tempat belajar. Coding, desain, digital marketing, bahkan bahasa asing. Semua bisa dipelajari asal niat dan konsisten. Untuk yang kedua, perluas jaringan. Ikut komunitas, seminar, forum alumni, bahkan sekedar aktif di LinkedIn bisa membantumu dikenal. Banyak lowongan kerja tersembunyi yang hanya muncul lewat obrolan informal. Untuk yang ketiga, magang dan freelance itu sah. Jangan gengsi mulai dari magang atau freelance. Bahkan jika dibayar kecil, pengalaman itu investasi. Dan kadang dari situlah peluang lebih besar itu datang cuy. Untuk yang keempat, belajar personal branding. Bikin portofolio online, perbaiki CV dan profil LinkedIn. Aktif di media sosial profesional, kamu harus bisa menjual dirimu secara elegan. Dunia kerja sekarang lebih percaya apa yang bisa kamu tunjukkan, bukan sekedar apa yang kamu tulis. Untuk yang kelima, mindset fleksibel. Tidak semua orang langsung kerja impian begitu lulus. Ada yang harus muter dulu, kerja lintas bidang atau belajar hal baru. Yang penting bukan di mana kamu mulai, tapi bagaimana kamu terus berkembang cuy. Pada akhirnya, perusahaan akan memilih lulusan SMA yang fasih bahasa asing ketimbang lulusan sarjana cum laude. Padahal kamu bisa menjadi lulusan sarjana cum laude yang fasih bahasa asing. Jangan hanya mengandalkan sistem pendidikan saja, namun cari ilmu di luar kelas kadang justru lebih optimal. Menganggur setelah lulus bukanlah aib,
ini hanyalah fase yang penuh ketidakpastian, tapi juga fase penuh potensi jika kita bisa memanfaatkannya. Jangan terpaku pada standar orang lain. Hidup bukan lomba cepat-cepat punya pekerjaan, tapi tentang bagaimana kita terus belajar, tumbuh, dan beradaptasi. Jadi buat kamu yang sekarang masih bingung arah, belum juga dapat kerja, atau baru mulai dari bawah, tenang, kamu tidak sendirian cuy. Dunia ini luas, jalannya banyak. Kadang kamu hanya butuh sedikit waktu, keberanian mencoba hal baru, dan tentu saja semangat yang tidak pernah cepat padam. Karena pada akhirnya sarjana bukan soal gelar di belakang nama, tapi tentang mental siap tempur menghadapi dunia nyata, dan kamu siap untuk itu. Sekian video kali ini, salam literasi.